pimpin dulu berdoa. Pada silakan. Baik, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tentunya sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Berdoa kita. Doa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Sehat semua? Sehat. Baik, pada hari ini kita akan belajar ke keutamaan sholat. Pada hari ini kita akan belajar apa? Keutamaan sholat. Ya, jadi kita ketahui ada dua jenis sholat. Yang pertama itu ada sholat fardu dan sholat sunnah. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, sebelumnya belajar apa? Sebelum keutamaan sholat? Zakat. Wudu. Wudu. Nah, sebelumnya sudah belajar berwudu kan? Sudah. Sudah pernah dihafal niat wudu? Sudah. Ada yang bisa? Andi. Sepeda, Pak. Ya, coba. Sepeda, Pak. Bacakan niat wudu. Assalamualaikum. Saya, Pak. Ya. Nawaitu wudu'an Robin hadisin. Hadir asdari fadzlillahi ta'ala. Ya, bagus. Karena kemarin juga sudah dipraktikkan cara berwudu, sekarang kita masuk di keutamaan sholat. Nah, ada biasa yang sholat maupun sholat fardu dan sholat sunnah. Ada yang biasa sholat? Saya. Sholat apa? Salat zuhur. Nah, sholat fardu apa saja? Zuhur. Ada yang tahu sholat? Zuhur, Isya. isya, Asar. asar, baru subuh, Maghrib. maghrib. Ada berapa sholat fardu? 5. 5. Jadi sholat fardu itu ada 5: subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Nah, yang kita akan mempelajari hari ini tentang sholat fardu. Sholat sunnah nanti kita mempelajari setelah sholat fardu. Karena mengapa kita harus melaksanakan sholat fardu ini? Karena kita adalah seorang muslim, dan seorang muslim itu harus menghadiri rukun-rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada 5. Nah, sholat ini termasuk rukun Islam yang kedua. Kedua, Apa, Pak? rukun Islam. Ada yang ini? Nah, kedua. Mengapa kita harus melaksanakan sholat? Karena kita itu, Pak. asal Anak kelas harap berapa? perhatikan dan tidak boleh main-main. Nah, mengapa kita harus melaksanakan sholat? Karena kita adalah seorang muslim. Seorang muslim harus menanti rukun. Nah, rukun Islam, sholat ada di rukun Islam kedua. Nah, itulah mengapa kita harus wajib melaksanakan sholat. Nah, apa akibatnya kalau kita tidak melaksanakan sholat? Dosa. Berdosa apa? Berdosa. Ya, karena sholat adalah wajib bagi setiap orang muslim. Jadi kalau kita muslim tidak wajib sholat, Kak? Pak. Tidak wajib, karena dia adalah bukan orang Islam. Kecuali dia sudah masuk Islam, dia harus wajib melaksanakan sholat. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu supaya bagaimana kita bisa tertib melaksanakan sholat 5 waktu. Baik, ini anak Nia dulu Kis, tidak boleh kami temannya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini itu bagaimana kita bisa tertib melaksanakan sholat 5 waktu maupun ditulis siapapun. Nah, paham? Baik, jadi keutamaan sholat ini sangatlah banyak. Jadi di sini pada hari ini ada beberapa yang Bapak sampaikan dari keutamaan sholat ini. Yang pertama,
ada sholat termasuk dari rukun Islam yang kedua. Nah itulah salah satu keutamaan sholat fardu. Yang kedua itu sholat sebagai tiang dari agama. Mengapa disebut dari sholat adalah tiang agama? Karena kita sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat. Itulah rukun sholat menjadi tiang agama. Dan selanjutnya sholat adalah amalan yang pertama yang dihisab nanti di hari kiamat. Jadi amalan yang paling pertama dihisab di hari kiamat itu adalah sholat. Nah, itulah kita wajib melaksanakan sholat. Nah, sampai di sini ada yang boleh dipertanyakan? Pak, Baik, kepada anak sholat. saya Pak tidak jarang sholat Pak. Bagaimana sebesarnya itu Pak? Wah, ini karena tadi sudah Bapak sampaikan sholat itu adalah wajib. Dan yang apa? Nah, kalau kita tidak melaksanakan sholat, kita berdosa. Nah, itulah kita harus melaksanakan sholat. Paham nggak sholat? Pak. Ya. Ada kenapa? Iya, berdosa karena kita tidak melaksanakan rukun Islam yang kedua. Terus walaupun kita masih berapa umur 5 tahun? Ya Pak, 7 tahun maka saya Pak. Berapa umur ini teman? 7 tahun Pak. 11 tahun Pak. 10. Ya, kalau kita belum bisa melaksanakan sholat lima waktu, kita belajar bagaimana kita bisa melaksanakan sholat lima waktu secara tertib. Itu paham? Nah, ada beberapa poin dari keutamaan sholat yang Bapak tadi sampaikan. Nah, selanjutnya Bapak akan beri tugas, yaitu Bapak akan bagi kelompok, dan di kelompok kalian akan mencari dari keutamaan sholat tersebut. Nah, materinya itu ada di buku paket halaman 12. Nah, silahkan dari masing-masing kelompok mencari materinya di buku paket. Nah, Bapak berikan waktu 5 menit. 5 menit. Jadi silahkan cari dari keutamaan sholat fardu itu. Nah, waktunya sudah selesai. Ada yang bisa Bapak atau ada yang bisa sampaikan diskusinya kepada teman-teman kelasnya? Kelompok 1. Ye, silakan. Ye, berdiri. Baik, keutamaan sholat yaitu mendapat pahala dan masuk surga. Silakan. Beri aplaus dulu tempat temannya. Nah, ada yang bisa perwakilan dari kelompok 2? Pak. Ye, silakan. Terkait tentang yang kami dapat tadi, keutamaan sholat itu sangat wajib. Khususnya kita yang beragama Islam. Bagus, beri aplaus dulu kepada temannya. Dari itulah tadi keutamaan sholat yang anak-anak yang diskusikan. Itulah juga ada beberapa keutamaan sholat yang Bapak sampaikan. Jadi kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kenapa kita harus melaksanakan sholat? Karena sholat adalah rukun Islam yang kedua. Karena sholat juga adalah tiang agama bagi setiap orang muslim. Kenapa kita diwajibkan sholat? Kita juga sebagai seorang muslim wajib melaksanakan sholat 5 waktu secara tertib dan tidak boleh bolong-bolong. Kalau kita bolong-bolong sholatnya, kita akan dapat dosa. Jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Dan mari kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Ya, Bapak dan tutup ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.